Sudut antara bidang dan bidang. Sudut antara bidang U dan bidang V. Nah, di sini kalau dia bidang dan bidang, yang pertama yaitu ambil garis G yang merupakan perpotongan bidang V dan U atau bidang U dan V. Nah, ambil garis G yang merupakan perpotongan bidang U dan bidang V. Kemudian ambil H dan L yang tegak lurus dengan G pada bidang V dan bidang U. Jadi pada bidang V sama bidang U kita tarik suatu garis. Nah, di sini garisnya saya misalkan adalah garis H sama garis L. Garis H sama garis L itu harus tegak lurus terhadap garis G. Sehingga nanti bisa kita ambil kalau sudut antara bidang U sama bidang V itu akan sama dengan sudut antara H sama L. Nah, gitu ya. Oke, sekarang contoh pada limas ABCD beraturan dengan rusuk tegaknya 6 dan rusuk alasnya adalah 4. Nilai tangan sudut antara TAB sama bidang alas adalah, oke, kita lihat dulu TAB. TAB gini. Sama bidang alas. Bidang alasnya berarti kan AB, CD. Oke, dia kan ketemunya di AB, ya. Berarti AB itu adalah perpotongan dari bidang TAB sama ABCD atau bidang alas. Nah, kemudian kita harus ambil garis yang dia tegak lurus terhadap AB di perpotongannya. Nah, sekarang kita ambilnya, berarti kan di sini nanti ini adalah tegak lurus ya. Kemudian ini ke sana juga kan dia tegak lurus. Oke. Sehingga sudutnya yang terbentuk nanti adalah di, misal sini saya kasih O, ini saya kasih X, berarti terbentuknya itu di TOX. Nah, ini adalah alfanya atau sudutnya. Oke ya. Biasanya kalau kita ambil yang tegak lurus itu ambil yang tengah-tengah atau yang adil. Makanya kita ambil di T, kita tarik ke tengah-tengahnya AB, kemudian O. Kita tarik ke sana juga, tengah-tengah juga kan. Nah, segitiga yang bisa kita pakai adalah segitiga TOX ya. Oke, kita keluarkan segitiganya. Segitiganya adalah segitiga TOX. Ini T, ini O, ini X. Nah, coba kita perhatikan. TO-nya kan nanti bisa kita cari. OX-nya dia sama dengan 4. TO-nya kita cari dulu. TO. Pakai segitiga T, A, O. Ini 6. Sini separuhnya berarti 2, kan siku-siku di sini, berarti kalau kita mencari TO, akar 6 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, 2 kuadrat itu 4, berarti akar 32. 32 itu akar 16 kali 2, berarti sama dengan 4 akar 2. Nah, ini 4 akar 2. Kemudian TX. Nah, TX-nya di sini. TX berarti kan sama ya. TX sama TO dia sama. Jadi TX sama TO-nya itu adalah sama. Berarti bisa kita tulis di sini 4 akar 2. Nah, sudutnya itu di O sini.
Kalau seperti ini, berarti kan kita bisa membuat segitiga siku-siku. Kita tarik saja tengah-tengah. Kan siku-siku. Ya. Kalau sini 4, berarti kan sini 2. Kemudian, karena kita mau mencari tangan, berarti kan butuh mencari tengah-tengahnya atau mencari tingginya segitiga. Sini saya misalkan P, berarti kita mencari TP. TP sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat berarti 4 kuadrat 16 kalikan 2 berarti 32 dikurangi 4. 32 dikurangi dengan 4 akar 28. Akar 28 itu 4 kali 7 ya. Berarti 2 akar 7. Oke. Nah, setelah ketemu 2 akar 7, baru kita mau mencari tangen dari sudut tadi. Tangen alfa, tan itu adalah desa. Depannya siapa? Depannya itu adalah TP. Sampingnya siapa? OP. Berarti di sini TP per OP. TP-nya adalah 2 akar 7. OP-nya itu adalah 2. Berarti tangennya sama dengan akar 7. Nah, ketemu. Gini ya, bisa ya. Oke, lanjut. Satu contoh lagi. Contoh yang nomor 2. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Sinus sudut ABGH. Oke, ABGH. Sama ABCD, berarti sama bidang alas ini kan. Nah, ketemunya berarti di mana dia? Ketemunya adalah di AB. Perpotongan antara ABCD sama ABGH ada di AB. Nah, berarti kan kita harus tarik suatu garis yang dia tegak lurus terhadap AB. Oke, kita tarik garis dulu. Pada bidang ABGH, berarti kan nanti saya bisa menarik garis di tengah-tengah gini kan. Dia nanti kan tegak lurus. Ya. Kemudian ini juga sama. Kita tarik ke tengah-tengahnya juga. Nah, dia pasti tegak lurus juga terhadap AB. Garis biru pada ABCD dan garis biru pada ABGH itu akan tegak lurus sama AB. Sehingga terbentuklah sudutnya di sini. Oke ya. Nah, sudutnya adalah di sini. Misal ini saya kasih O, ini saya kasih P, sana saya kasih G. Berarti nanti sudutnya ada di P sini, ya. Nah, segitiga yang bisa kita pakai berarti segitiga OPG. Segitiga apa kira-kira dia? Oke. Kalian bayangkan dulu, berarti kan dia segitiganya apa? Segitiga siku-siku. Dengan siku-sikunya itu berada di titik G. OPG. Oke. PG-nya adalah 8 cm. OP-nya 8 juga kan ya. Nah, kemudian OQ-nya 8, OP-nya berarti bisa kita cari 8 sama 8. Nah, berarti di sini kita cari dulu OP sama dengan akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat akar 64 tambah 64. 64 sama 64 berarti kan sama dengan 64 kali 2. Benar ya? Akarnya 64 itu 8, akar 2 biarkan, berarti sini adalah 8 akar 2. Oke, sudutnya ada di P, kita mencari sinus, sin alfa. Karena dia segitiga siku-siku, berarti kita bisa mencari sin, mencarinya menggunakan sin demi, depan per miring. Depannya adalah 8, miringnya adalah 8 akar 2. Kalau kita seranakan, berarti kan 1 per akar 2. Kalau kita rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2, dapatnya adalah 1 per 2 akar 2. Nah, itu. Oke, ketemu ya. Oke, berarti yang perlu diingat-ingat kalau dia membentuk sudut siku-siku, kita pakai sin demi kosamitan desa. Kalau dia bukan segitiga siku-siku, berarti kita nanti pakainya adalah rumus kosinus yang tadi.
sisi apit kuadrat dikurangi sisi hadapan kuadrat per 2 kali sisi apit. Oke, bisa ya.